Pemirsa, bagaimanakah mekanisme reposisi pimpinan DPR serta wacana yang berkembang di Senayan terkait berhembusnya isu akan kembalinya Setnov ke kursi Ketua DPR? Rekan Ani Rahmi akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Ani. Baik Vale dan juga pemirsa, seiring dengan dipulihkannya nama baik Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto oleh Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, wacana mengembalikan Setnov ke kursi DPR 1 berhembus dengan kencang. Lalu sebetulnya bagaimana menurut undang-undang? Kita akan lihat di sini kursi Ketua DPR digoyang. Bagaimana undang-undang mengatur terkait reposisi pimpinan DPR? Ada diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, khususnya di pasal yang mengatur tentang pimpinan. Di pasal 87 ayat 1 berbunyi pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena 3 hal, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, penggantinya adalah berasal dari partai politik yang sama. Ini disebutkan di ayat keempat. Dan yang menariknya adalah di ayat ke-6 ini disebutkan dalam hal pimpinan DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini, reposisi alat kelengkapan Dewan atau AKD menjadi kewenangan partai melalui fraksinya. Jadi bola panasnya ini sebenarnya ada di tangan fraksi. Lalu Partai Golkar sendiri lewat anggota-anggotanya yang ada di DPR memiliki sikap yang berbeda-beda mengenai upaya untuk mengembalikan Setia Novanto ke kursi DPR 1. Kita lihat Ridwan Bae, anggota fraksi Partai Golkar DPR yang pro Setnov untuk kembali menduduki sebagai Ketua DPR. Menyatakan bahwa sebagai wujud pemulihan nama baik Pak Setia Novanto, maka MKD wajib meminta kepada Partai Golkar agar Pak Setnov kembali diusulkan sebagai Ketua DPR. Ini dilontarkan langsung dari anggota Partai Golkar. Ada juga Lili Asdudireja, anggota fraksi Partai Golkar juga anggota DPR, yang menyatakan apalagi nama baik Pak Setnov sudah dipulihkan oleh MKD yang bisa diartikan tidak lagi tercela untuk menduduki kembali kursinya sebagai Ketua DPR. Meskipun demikian, ada juga sejumlah anggota DPR dari fraksi Partai Golkar yang memiliki pendapat yang berbeda. Seperti misalnya Ahmad Doli Kurnia, politikus Partai Golkar, yang menyatakan bahwa saya ingin Golkar harus matang-matang memikirkan masalah ini. Masalah partai sudah kondusif setelah dualisme panjang. Yang harus dilakukan adalah mengkonsolidasikan partai. Akan lebih elegan kalau Pak Setnov tetap menjadi ketum Golkar, membangun citra dirinya. Satu lagi dari anggota Partai Golkar, Bambang Susatyo, menyatakan bahwa kita belum lihat ada upaya mengganti dan sebagai partai pendukung pemerintah kita harus menjaga suasana. Pasti kalau kita mengambil sebuah sikap sepengetahuan dan seizin presiden. Ini dari suara-suara dari Partai Golkar. Namun ada juga satu suara dari Partai Demokrat yang juga pimpinan DPR, yaitu Wakil Ketua DPR. Kita lihat di sini ada Agus Hermanto yang menyatakan bahwa dia dalam hal ini adalah Setia Novanto mengundurkan diri, bukan dipecat. Jadi tidak akan bisa DPR rehabilitasi lagi. Sebetulnya Ketua Banggar sudah menegaskan kalau Setia Novanto ingin kembali menjabat sebagai Ketua DPR, pimpinan fraksi tinggal mengirimkan surat kepada pimpinan DPR berkenaan dengan penggantian alat kelengkapan Dewan atau AKD ini. Sebetulnya sekali lagi bola panasnya ada di tangan fraksi Partai Golkar. Namun permasalahannya dalam kondisi konsolidasi seperti saat ini setelah dualisme berkepanjangan, apakah Golkar masih punya energi untuk mengurusi kegaduhan-kegaduhan yang berpotensi untuk menciptakan kembali dualisme di dalam partainya? Kembali ke Vale. Ani, terima kasih atas informasinya. Saya langsung ke Pak Ruli ini. Jadi ternyata di internalnya pun tidak satu suara. Walaupun tadi Anda katakan tidak, Golkar sudah satu suara. Tapi ternyata yang keluar ke publik itu berbeda. Menginginkan ada yang jadi Ketua DPR mendukung, ada yang bilang tidak, tetap sebagai Ketua DPR. Saya pikir wajar kan. Begitu kita tahu bahwa memang tidak ada persoalan lagi, orang berpikiran ke sana itu wajar kan. Cuman belum ada keinginan kalau Pak Noh mau anytime kapan aja tinggal bilang dia kepada fraksi buat surat usulkan penggantian selesai. Tapi tidak ada itu dari Pak Novanto itu ya. Saya melihat lebih jauh ya dari apa yang kita mau achieve, mau kita dapatkan adalah
bahwa ketua umum Golkar itu bersih dan rehabilitasi nama baiknya bukan untuk posisi tapi untuk marwah partai, citra partai. Itu yang lebih penting ya. Nah, kemudian orang berpikiran kenapa tidak ya? Seperti saya nggak setuju kalau dikatakan secara etika kalau dia udah berhenti terus dia kembali memimpin nggak. Kan waktu itu dia mundur karena ada dugaan-dugaan yang belum bisa dibuktikan kan. Sekarang setelah ada MK mengatakan bahwa itu bukan barang bukti dan dia dianggap bersih, ya secara etika juga nggak ada masalah kalau menurut saya. Ya. Jadi tinggal kalau persoalannya Setnov mau apa enggak? Oke, jadi kalau begitu kalau misalnya ternyata Setnov memang mau dan mengajukan surat tersebut, nah dari surat Dewan Pembina berarti akan mendukung? Why not? Saya nggak setuju kalau dikatakan itu secara etika nggak baik. Kecuali kalau dia memang dinyatakan bersalah, dia minta maju lagi ya. Itu tidak akan bisa ya. Oke. Nah, tapi fakta itu juga nggak ada kan, fakta itu juga nggak ada. Ya, tapi kan fakta itu nggak. Cuman pendapat sudah secara berkembang. politik, secara hukum positif dan etika kan tadi itu. Kalau menurut saya secara etika juga nggak apa-apa kalau memang sudah direhabilitasi. Sebagaimana halnya orang yang bersalah setelah menjalani hukumannya, udah. Kalau nggak salah mau dicalonkan lagi silakan, tinggal publik memilih dia nggak, itu persoalan lain ya. Nah itu persoalan lain politiknya ya. Tapi bagaimana, apakah dari Dewan Pembina sendiri membayangkan kalau misalnya memang jadi ketua DPR kembali menjadi ketua DPR, itu pasti akan ada kegaduhan lagi dan membangkitkan luka lama dari ini masyarakat. Juga akan dipertimbangkan oleh Pak Ketua Umum pasti dong ya. Buktinya kan dia nggak ngajukan kan. Nah ini kan satu kemungkinan yang orang berpikir bisa ke sana. Jadi jangan itu juga dikatakan secara etika baik. Tinggal masalah dia mau apa enggak itu aja. Ya itu akan dipertimbangkan bagaimana ke dalam. Nah itu ya. Jadi secara etika itu ke dalamnya itu konsolidasi terganggu apa enggak, pasti dia akan pertimbangkan. Kalau itu ada kan nggak mungkin dia akan lakukan itu. Buat partai kan udah bagus nih, konsolidasi bagus, kok dirusak hanya gara-gara soal itu. Yang sebetulnya bukan itu tujuan. Oke, Pak Raffi, Anda melihatnya seperti apa? Ini yang terjadi sebenarnya, siapa yang menginginkan untuk kembali ke kursi DPR kalau kita lihat? Iya, saya sengaja mendengarkan Pak Ruli ya, biar panjang lebar ngomongnya dulu. Karena sebagai inner circle Golkar ya, yang saat ini Dewan Pembina, ya saya pikir ya harus ngomong demikian ya. Tetapi kan kita kan harus melihat ini dari sisi-sisi kekritisan ya. Dalam konteks ini ya, kalau kita bicara mengenai putusan MK ya, karena kebetulan saya juga harus bertanggung jawab secara keilmuan ya. Itu kan putusan MK itu sebenarnya kan tidak bicara mengenai MKD. Putusan MK menyatakan bahwa kalau alat bukti rekaman itu bisa jadi alat bukti kalau dia dari penegak hukum. Itu dalam konteks due process of law, dalam konteks kalau kemudian proses penyidikan sebuah tindak pidana. Itulah sebabnya kemudian sekarang proses di Kejaksaan Agung selesai gara-gara putusan MK ini. Tetapi kalau kita bicara peradilan etik itu berbeda. Dia memiliki logikanya sendiri. Saya sering mengatakan dalam sebuah peradilan etik tidak penting barang bukti itu didapat dari mana. Yang paling penting adalah apakah secara aktual perbuatan itu terjadi atau tidak. Itu berbeda betul dengan peradilan pidana. Kalau peradilan pidana bicara mengenai dari mana diperolehnya. Jadi ada formil dan materialnya. Tapi sudahlah, itu kan soal yang kemarin ya, soal kemarin. Nah, soal kedepannya adalah saya kira memang ke inner circle beberapa yang dekat Setnov pasti menginginkan dia pada kekuasaan itu lagi. Karena sederhana lah, yang namanya kekuasaan ini kan pasti banyak sekali semut-semut di sekitarnya. Ini kan gula-gula kekuasaan ini. Oke, dia sebagai ketua umum ya, dia sudah punya satu tangan. Tapi kalau dia jadi ketua DPR juga dia punya dua tangan. Dia akan punya resources yang luar biasa, ya. Punya protokoler yang luar biasa. Dia at any time dia akan bisa menembus birokrasi manapun, ya. Oke, sebagai ketua umum dia bisa melakukan itu. Tetapi akan lebih powerful kalau dia kemudian juga sebagai ketua DPR. Kalau kita bicara mengenai protokoler dan lain sebagainya, tetap saja Republik ini kan masih melihat hal-hal seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi, ya, saya mengatakan bahwa persoalannya adalah persoalannya adalah saat ini adalah Golkar kan membutuhkan konsolidasi yang luar biasa. Bisa saja kalau Setnov ingin menjadi ketua DPR, mengajukan surat, lalu kemudian menjadi ketua lagi, dan mungkin kubu Ade Komarudin barangkali tidaklah sekuat
kubu Agung Laksono atau kubu Abu Rizal Bakri, tetap bisa diredam hal seperti itu. Tetapi apakah itu menguntungkan bagi Golkar yang membutuhkan konsolidasi? Jadi kan tadi kan Pak Ruli bilang, Bang Ruli, semua unsur akan dirangkul. Nah kan jangan sampai kemudian rasa sakit. Tetapi ada tetapinya juga. Jangan salah, ya. Matahari itu tidak boleh dua di dalam sebuah partai politik, ya kan? Ada matahari yang bernama ketua umum partai, tapi ada matahari yang bernama ketua DPR, kan begitu. Nah ini yang saya kira perlu kita garis bawahi, underline ya. Apakah ke depan hal tersebut akan membuat satu internal Golkar nyaman atau tidak dengan dua matahari itu? Yang kedua, apakah Presiden Jokowi juga nyaman atau tidak dengan dua matahari tersebut? Saya membayangkan hubungan yang dekat misalnya antara Setnov dengan Presiden misalnya. At any time Presiden mungkin lebih nyaman calling Setia Novanto ketimbang calling Ade Komarudin. Kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan khusus dengan DPR. Dan sebagai ketua DPR tinggal ngomong dengan koleganya wakil-wakil ketua. Jadi lobby politiknya lebih mudah dibangun, lebih lancar. Nah dari sisi seperti itu, ya saya mengatakan, saya kok melihat bahwa pergerakan ke arah pergantian itu memang ada. Besar, dan ya? real begitu. Gitu. Oke, kita Bang Ruli senyum dia. Tapi memang sekarang sudah mesra hubungan dengan presiden juga walaupun tidak ketua DPR tuh. Jadi saya pikir tinggal bagaimana pendekatan ketua umum partai itu sangat strategis sekarang, Pak. Ya, dalam sistem ketatanegaraan mungkin ya. Tapi Pak Refli mengakui ya, kenapa pemilu kemarin partai pemenang tidak bisa mengkonsolidasi dengan koalisi lebih berkuasa. Itulah pola tata negara kita sekarang ini, menempatkan partai politik itu menjadi penting sekali, Pak. Ketua umum partai politik itu menjadi sangat strategis ya. Apalagi hubungan pribadi baik. Nggak perlu lagi jabatan formal sebetulnya ya. Kalau saya berpikiran, bukan itu masalah utamanya lah ya. Masalah utamanya mudah-mudahan apa yang dianalisis oleh masalah utamanya bukan itu. Kalau memang itu ada yang berpikiran ketua DPR dan bagi, tapi tidak dua matahari kembar juga. Beda sekali ya. Barang itu bukan matahari yang di partai ya. Ya, tentu bukan Bang Ruli akan ngomong begitu. Tapi saya lihat, nanti kita lihat ya, apakah memang ada pergerakan untuk menjadikan Setnov sebagai ketua DPR lagi, ataukah memang berhenti sampai sini? Kalau menurut keyakinan saya, ada pergerakan. Sah-sah saja kalau ya, memang sah-sah saja, tapi sah masih iya, ada. tapi mungkin apakah ini dipandang pasti sebagai satu yang etis pertimbangan apa tidak? kita akan lihat nanti ke jauh ya. Kalau ini menghancurkan konsolidasi yang sudah kita bangun setelah ini, wah, ngantuk apa? Oke, kita dengarkan dulu. Ini ada pendapat dari PLT Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir. Yang namanya ketua DPR itu haknya fraksi Golkar, nggak usah pakai tuntut menuntut. Tapi berarti ada pembicaraan ke arah sana ya Pak? Sampai sekarang belum ada. Kalau ada pembicaraan sana. Kalau mau nukar itu tidak perlu tanda tuntut, karena orang di situ ditukar, Pak Haji sama saya tulis surat, tukar, selesai. Kayak itu kan alat kelengkapan dewan yang sama dengan ketua fraksi, itu pimpinan-pimpinan komisi. Kami tulis surat berdua, urusan selesai. Begitulah undang-undang mengatakan. Ini jadi memang secara hukum ini bisa ya. Jadi tapi memang selalu kalimatnya dibalut-balut sehingga akhirnya memang tidak jelas ini arahnya mau kemana. Yang membalut juga media sih. Saya underline ya, garis bawahi. Tentu tidak semudah yang dibilang Kahar Muzakir ya. Kenapa? Sebagai contoh PKS sampai sekarang belum bisa mengganti Fahri Hamzah. Karena Fahri Hamzah melawan. Karena begini prosedurnya. Memang. Apakah Ade Komarudin akan seperti itu juga kira-kira? Ya tergantung nanti ya. Memang prosedurnya adalah diusulkan oleh partai politik. Oke. Lalu dalam pengusulan tersebut, karena kita juga terikat pada asas-asas pemerintahan yang baik, tentu kan ada alasannya. Kenapa dia diganti? Dan alasan Fahri Hamzah salah satunya karena dia diberhentikan dari partai. Oke. Oke. Lalu kemudian atas itu, ya kan, dia menggugat, ya kan, menggugat. Lalu kemudian dalam proses gugatan tersebut di hold, jangan sampai prosedurnya. Pertanyaannya adalah belum ada yang diganti dengan alasan penyegaran, kecuali fraksi. Karena kalau fraksi dan komisi itu biasa, tapi ketua DPR kita belum punya presiden diganti karena alasan penyegaran itu. Karena kalau misalnya alasannya penyegaran, setiap saat ketua DPR bisa diganti. Padahal dari sisi hukum tata negara yang saya pahami adalah ketua DPR kan tidak hanya ketua fraksi,
tidak hanya dia membawahi kepentingan partai yang bersangkutan, seperti hanya ketua fraksi, tapi dia mewakili kepentingan semua institusi tersebut. Dan kita tahu bahwa selain dia memiliki fungsi politik tertentu, memimpin sidang dan lain, membuat statement dan lain sebagainya, dia juga memiliki kekuasaan administratif yang bisa menentukan arah pelembagaan DPR. Nah, ini yang menurut saya tentu tidak semudah kalau mengganti ketua fraksi atau jabatan-jabatan yang lainnya. Apalagi kalau kita bicara mengenai hukum yang benarnya, ini kan orang yang dipilih. Nah, walaupun saya tahu bahwa penggantian dengan Akom juga aneh, mestinya dipilih kembali pada waktu itu. Tetapi ya sudahlah, karena ini dianggap milik partai politik, jadi partai politik. Ya, secara hukum positifnya begitu kan? Kenapa? Hukum positifnya begitu kan? Jadi Ya, kalau fraksi mengajukan penyegaran sekalipun, tetapi bukan hukum harus positifnya dipersoalkan adalah, penyegaran. Kenapa iya, penyegaran? tergantung DPR, pimpinan DPR, apakah dia mau memprosesnya atau tidak. Kalau pimpinan DPR tidak mau memproses, maka di hold. Seperti Fahri Hamzah. Nah, kalau Fahri Hamzah kasusnya lain, karena hukumnya belum selesai. Oke, kalau Akom melawan misalnya, maka dia kemudian akan mempertanyakan. Jadi dia kemudian akan buying time dan lain sebagainya untuk meminta klarifikasi. Tapi feeling saya, kalau Akom dibegitukan, dia mungkin bukan seorang fighter yang kemudian melawan sampai titik darah penghabis seperti Fahri Hamzah. Karena Fahri Hamzah sudah begini sama partainya begitu. Oke. Nah, Pak Ruli, ini kalau kita lihat sebenarnya selama kepemimpinan Akom di Golkar, Akom di DPR gitu ya. DPR. Bagaimana kita mengevaluasi? Apakah memang kita melihatnya apakah memang dia cukup kuat begitu posisinya sehingga kemudian nanti bisa melawan keputusan misalnya? Saya pikir juga Akom sudah terima, tidak ada istilah melawan sekarang ini ya. Dia itu ditugaskan oleh partai, ya bekerja. Kalaupun diganti partai, saya yakin juga dia nggak ada masalah, ya. Jadi nggak ada masalah lah, jabatan itu bukan segala-galanya lah ya. Yang lebih penting kita membayar mahal konsolidasi kita setahun, kita ini nggak bisa bekerja itu. Dengan konsolidasi antara dua kubu itu udah nggak ada lagi bekasnya. Nah, pasca Munas pun sudah kita coba selesaikan semua. Dan saya yakin juga Pak Novanto juga berpikir panjang lah sebagai ketua umum, mau menang lagi Golkar 2019, bukan mau jadi ketua DPR. Maksudnya dia nggak akan jadi ketua DPR lagi, berpikir Iya, pertimbangannya pertimbangan utama adalah menang pemilu ya. Betul, Bukan karena jadi mungkin ketua DPR. keputusan Apakah ini melalui ketua DPR itu segala-galanya? Saya pikir nggak juga. Ya, karena keputusan ini pasti akan berdampak. Apakah berdampak kepada Golkar secara konsolidasi Golkar ya, misalnya. apakah juga kepada perolehan suara pada nanti? Karena kan tadi ada segi etika yang dilihat oleh masyarakat. Nah, mungkin yang dalam hal tadi ini. disinggung betul, hubungan antara nomor 1 presiden dengan ketua umum Golkar, kalau itu bermasalah harus melalui DPR, mungkin dia butuh DPR-nya ya. Tapi ini tidak, hubungannya tanpa DPR pun bagus. Untuk apa DPR-nya lagi gitu loh. Kita akan lanjutkan diskusi ini nanti segmen terakhir kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami.